Selamat pagi semuanya. Untuk pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Jadi saya jelaskan fungsi genap. Apa yang dimaksud fungsi genap? Fungsi genap itu dinyatakan dalam bentuk jika ada f min x, fungsi f min x itu senilai dengan f(x). Itu namanya fungsi genap ya. Sekali lagi, f min x senilai dengan f(x). Nah, apa itu? Saya berikan contoh ya. Ini contoh. Kalau saya punya soal f(x) sama dengan x kuadrat. Pada saat ini saya masukkan x-nya saya ganti min x, maka akan terjadi min x kuadrat atau senilai dengan x kuadrat. Dan tadi tahu bahwa x kuadrat itu senilai f(x). Maka f min x senilai dengan f(x). Itu namanya fungsi genap. Contoh yang kedua ya. Misalkan saya ambil contoh yang kedua. Misalkan f(x) sama dengan cos x. Kalau misalkan f(x) sama dengan cos x, berarti pada saat x-nya saya ganti min x, maka akan terjadi cos min x. Dan kamu tahu bahwa cos min x itu senilai dengan cos x, karena cos negatif senilai dengan cos positif. Nah, itu namanya disebut fungsi genap ya. Nah, apa maknanya di dalam fungsi genap dan fungsi ganjil itu? Kegunaannya di dalam integral apa kaitannya ya? Saya akan ambilkan salah satu, misalkan di sini fungsi x kuadrat. Fungsi x kuadrat ini andai kata saya gambar ya. Andai kata saya gambar, maka gambar fungsi x kuadrat itu gambarnya merupakan parabola yang terbuka ke atas ya. Jadi namanya parabola. Nah, di parabola ini namanya fungsi y sama dengan x kuadrat. Andai kata ditanyakan tentukan luas di antara, katakan di sini misalkan min a ya, dari min a sampai a begitu, maka daerah yang diharapkan tuh ini ya. Nah, maka luasan dari min a sampai a itu, luasan integral min a sampai a itu dari fungsi x kuadrat. Nah, x kuadrat itu katakan saya fungsi f(x) ya, dx, maka itu seharga dengan kalau saya menghitung 2 kali integral 0 sampai a dari suatu fungsi f(x) dx. Jadi f(x) ini tak nyatakan namanya fungsi genap. Jadi fungsi genap tadi kalau saya menghitung min a sampai a itu senilai dengan 2 kali dari 0 sampai a. Atau juga boleh 2 kali dari min a sampai 0 ya. Itu juga boleh. Nah, sekarang maka inilah yang menjadi hal penting kesimpulan di saat nanti ketemu soal terkait dengan fungsi genap di dalam soal tentang integral. Nah, sekarang kalau misalkan fungsi ganjil, sekarang saya jelaskan fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil itu tertulis dinyatakan jika f min x itu senilai dengan min f(x). Ya, senilai dengan min f(x). Nih, apa contoh soalnya ya? Ini saya berikan contoh. Misalnya saja ya, ini contoh. Kalau ada soal f(x) senilai dengan x pangkat 3 ya. X pangkat 3. Nah, x pangkat 3 itu andai kata ini saya ganti f min x begitu, maka senilai dengan min x pangkat 3. Apa maknanya ya? Maknanya min x pangkat 3 karena negatif di pangkat ganjil hasilnya negatif. Dan kita tahu bahwa min x pangkat 3 tadi itu si f(x). Maka terjadilah f min x senilai dengan min f(x). Nah, inilah namanya fungsi ganjil ya. Nah, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua yang sering dipakai f(x) sama dengan sin x ya. Nah, pada saat Anda ketemu f(x) sama dengan sin x, berarti kalau f min x senilai dengan sin min x.
Sehingga sin min X senilai dengan min sin X. Nah, min sin X itulah namanya fungsi fx. Sehingga f min X senilai dengan min fx. Nah, kaitannya di dalam soal integral, di mana kaitan dengan soal integral? Soal integral punya kaitan kalau saya menggunakan gambar X pangkat 3. Ini namanya saya gambarkan fungsi pangkat 3 ya. Fungsi pangkat 3 itu kalau saya gambarkan dalam bentuk grafik, maka bentuknya gini ya. Nah, ini kenapa bentuknya begini? Karena pada saat X-nya itu tak kasih 2, maka X pangkat 3 itu bernilai 8. Begitu juga pada saat saya kasih min 2, maka nilainya menjadi negatif 8. Nah, sekarang andai kata ini saya misalkan saja ini adalah min A, di sini adalah A, ini min A begitu. Nih, daerah yang diinginkan luas daerah nih antara min A sampai A ya. Ini jadi kalau Anda ditanyakan luas daerah antara min A sampai A dari suatu fungsi ganjil itu siapa saja fungsinya, yang penting dia ganjil, maka dia akan saling menghilangkan. Karena yang bawah itu bernilai negatif, yang bawah ini bernilai negatif, yang satunya ingat ini kalau diintegralkan dia akan bernilai negatif. Kalau di sini akan bernilai positif. Sehingga kalau tak integralkan min A sampai A, maka dia akan punya nilai 0. Nah, inilah karena saling menghilangkan. Maka ini menjadi kesimpulan penting ya. Kesimpulan penting pada saat ketemu di soal-soal tentang integral. Nah, terus kaitan berikutnya apa hubungan antara fungsi genap fungsi ganjil ya, penjumlahannya ya. Yang perlu diingat-ingat ya, hubungannya adalah jika fungsi genap ini hubungannya ya, hubungan operasinya ya. Fungsi genap ini genap pada saat ditambah dengan fungsi genap ini akan menghasilkan fungsi genap. Ini kemudian kalau fungsi ganjil ditambah dengan fungsi ganjil ini akan menghasilkan fungsi ganjil. Nah, kemudian kalau fungsi genap ditambah dengan fungsi ganjil ini akan menghasilkan bukan fungsi genap. Nah, ingat-ingat ya, dia bukan fungsi genap atau bukan fungsi ganjil gitu ya. Jadi dia bukan merupakan fungsi genap maupun fungsi ganjil kecuali salah satunya, ini ingat-ingat, kecuali salah satunya 0, kecuali salah satu fungsi bernilai 0, kecuali salah satunya 0 ya. Kalau salah satunya 0, maka fungsi genap ditambah 0 ya jadi fungsi genap ya. Itu. Nah, ini bagian kalau jumlahkan ya. Ini kalau dijumlahkan. Ini dikuasai, nanti sering dipakai ini ya. Nah, sekarang bagaimana pada saat fungsi genap saya kali dengan fungsi genap gitu ya. Kalau fungsi genap dikali fungsi genap menghasilkan fungsi menjadi genap. Nah, kalau fungsi ganjil dikali dengan fungsi ganjil itu akan menghasilkan namanya fungsi genap gitu ya. Nah, sekarang kalau fungsinya itu genap dikali dengan fungsinya ganjil ini maka akan menghasilkan fungsi itu menjadi ganjil ya. Nah, ini jangan lupa, ini menjadi pedoman penting pada saat Anda ketemu soal-soal yang terkait dengan integral ya. Ini terkait dengan integral ya. Nanti ini sering digunakan ya, maka jangan sampai ini tidak tahu ya. Nah, saya akan berikan contoh ya. Misalkan contohnya
Misalkan diketahui nih ya, fungsinya adalah jika fx itu ya, fungsinya jadi gini. Kita tahu bahwa fungsi fx x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 itu apa? X pangkat 3 fungsi ganjil. Fungsi ganjil saya kali dengan fungsi ganjil ya. Jadi x pangkat 3 itu ganjil. Sin x juga ganjil. Jadi ganjil diganti ganjil, maka fungsi ini menjadi fungsi genap. Oh, itu maksudnya itu semacam itu. Nah, sekarang mari kita terapkan ke dalam soal ya. Ini. Jadi kita terapkan ke dalam persoalan ya. Misalkan saja soal yang muncul sebagai berikut. Ini sekarang saya akan berikan contoh ya. Ini contohnya integral min 1 sampai 1 dari fungsi fx dikali dengan sin x ditambah dengan sin x ditambah misalkan saja fx dikali dengan cos x ditambah dengan fx dikali dengan sin kuadrat x dx. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ketemu soal begini? Ini bisa kita pecah ya. Min 1 sampai 1 ini fx dikali dengan sin x dx. Ini sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dikali dengan cos x dx ditambah dengan integral min 1 sampai 1 fx dikali dengan sin kuadrat x dx. Nah, kalau kita pecah, jika ada keterangan fx adalah fungsi ganjil ya, misalkan fx adalah fungsi ganjil. Ini keterangannya begitu ya, ini soal ya. Ini jika fx merupakan fungsi ganjil. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tahu bahwa ini fx ganjil, sin x ganjil, maka terjadilah fungsi ini menjadi fungsi genap ya. Ini menjadi fungsi genap. Kita tahu fx itu adalah fungsi ganjil ya. Ini jadi merupakan fungsi ganjil. Kemudian cos x merupakan fungsi genap, maka ganjil dikali genap maka akan menghasilkan fungsi ganjil ya. Ini akan menghasilkan fungsi ganjil. Fx itu fungsi ganjil, sin x itu ganjil. Di sini ganjil kuadrat, jadi ganjil kali ganjil. Ini ya, ingat ganjil kali ganjil itu akan menghasilkan fungsinya menjadi genap. Nah, itu ya. Genap kali ganjil maka akan menghasilkan fungsi jadi ganjil ya. Ingat, ini tadi apa tadi? Ganjil ya. Nah, di sini ganjil lagi. Ganjilnya dikuadratin kan sama aja ganjil kali ganjil. Ganjil kali ganjil menjadi genap, genap dikali ganjil maka menjadi ganjil lagi. Nah, terus maknanya apa? Maknanya adalah min 1 sampai 1 fungsi genap. Nah, itu senilai dengan 2 kali integral 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 dari fx dikali dengan sin x dx. Nah, kemudian fx cos x f ganjil min 1 sampai 1 berarti kalau fungsi ganjil dia bernilai 0 ya. Nah, karena ini menghasilkan fungsi ganjil min 1 sampai 1 dia akan bernilai 0. Maka tinggallah tersisa 2 kali 0 sampai 1 fx sin x dx ya. Nah, nilainya berapa? Nah, ini tergantung dari soal yang diketahui ya. Nih, kebetulan soal tadi yang diketahui ya sudah diketahui ya soalnya bahwa integral 0 sampai 1 dari fx dikali dengan sin x dx tadi diketahui nilainya 4. Nah, berarti dia tinggal dimasukin 4 maka akan menghasilkan nilai 8 ya. Demikian terkait dengan soal fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, ikuti video pembahasan berikutnya untuk memperjelas persiapan UTBK. Terima kasih, semoga kalian semuanya diterima di PTN-nya.